Selamat sore, rekan-rekan yang mencintai tanah air, yang mencintai Nusantara, yang ingin negara ini menjadi negara yang besar, karena emang luas wilayahnya sangat besar. Saya Ngurah Erlen Prihandani, saya orang Buleleng. Sebenarnya malas ikut berkomentar soal yang saat ini begitu masif berhembus menyoal tuduhan Roy Suryo, Rismon, Tifa, TPPU, pokoknya siapa ya, mereka lah yang dalam satu gembong itu soal ijazah Pak Jokowi. Pak Jokowi ikut kontestasi politik pertama kali tahun 2005, ikut pemilihan wali kota Solo berpasangan dengan Pak Rudi tahun 2005. Nah, tahun 2005 ini dalam kampanyenya, bahkan dalam pamflet kampanye sudah jelas memakai gelar insinyur. Dan kader PDI Perjuangan Deddy Henry Sitorus dalam sebuah podcastnya mengatakan bahwa Pak Jokowi memakai DRS. Sebegitu tololnya kah kader Partai Demokrasi Perjuangan bernama Deddy Henry Sitorus? Kau bisa lah kau browsing di Google. Tahun 2005 pakai gelar apa itu Pak Jokowi? Insinyur, Cuk. Tahun 2005 beliau melawan incumbent yang didukung penuh oleh Partai Demokrat. Menang di atas 70%. Gak ada yang ribut soal ijazah Pak Jokowi. Nama Rismon juga gak tahu kemana, mungkin masih di lubang semut. Gak ada yang tahu nama Tifa itu siapa. Gak ada. Apalagi Risa Fadilah. Roy Suryo juga gak ada beritanya. Dia asik sebagai kader Partai Demokrat. Di periode pertama menang, kemudian periode kedua dia mencalonkan lagi dengan wakil yang sama, Pak Rudi. Menang lagi di atas 90%. Nggak ada yang ribut soal ijazah beliau. Nggak ada tuduhan ijazah beliau palsu. Dan Roy Suryo sendiri mengatakan bahwa Kongres PSSI yang berhasil dengan nuansa budaya itu di eranya Pak Jokowi sebagai wali kota Solo ketika menghadap ke Balai Kota Jakarta untuk Kongres PSSI di Jakarta. Gak ada itu masalah soal ijazah palsu. Gak ada yang ngomong soal ijazah palsu. Entah pada saat pemilihan wali kota tahun 2005, kemudian 2009, kemudian ketika pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun 2012, gak ada isu ijazah palsu. Isu-isunya justru menyoal beliau keturunan PKI dan lain sebagainya. Gak ada yang nyerempet masalah ijazah palsu. Sampai kemudian beliau ikut Pilpres pertama kali 2014. Berpasangan dengan Pak Yusuf Kala. Gak ada itu suaranya Roy Suryo, Rismon Sianipar, Tifa menyoal ijazah beliau Pak Jokowi palsu. Begitu juga tahun 2019. Sekarang tiba-tiba muncul katanya ijazah Pak Jokowi palsu. Sudah meneliti katanya pakai teknologi AI lo sentolop atau teknologi apalah itu. Dari unggahan Dian Sandi, fotokopi. Koar-koar di sana kemari. Diberikan panggung oleh televisi iNews milik Bambang Haritanu Sudibyo, Ketua Umum Perindo. Presenternya Aiman Wicaksono, pendukung berat Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Pertanyaannya adalah, apakah ketika UGM memberikan klarifikasi dan konfirmasi bahwa memang benar Pak Jokowi itu alumni UGM, mereka puas? Tidak. Karena yang mereka cari bukan kebenaran, tapi pembenaran atas tuduhan mereka.
Mereka bebas berkuar-kuar, bercerita tentang Pak Jokowi ini dan itu. Sampai dengan tidak ada etika dan adabnya mengatakan bahwa otak Pak Jokowi itu kecil. Sedemikian rupa mereka menghina-dinakan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Tapi ketika Pak Jokowi melakukan haknya untuk melaporkan mereka apa? Keluar-keluar merasa dikriminalisasi. Hello, kalian bukan dikriminalisasi, tapi otak kalian, mulut kalian memang mulut kriminal. UGM sudah mengatakan benar, beliau alumni UGM. Dan di tahun 2014, Forum Rektor UGM memberikan mandat hasil seminar menyoal Trisakti kepada Anies Baswedan yang saat itu menjadi tim ses Pak Jokowi di Pilpres 2014. Beliau mengatakan baru pertama kali ada alumni UGM jadi presiden, dan itu adalah beliau, Insinyur H. Joko Widodo. Dan pada satu kesempatan yang lain di tahun 2022 kalau saya tidak salah, ada Kongres Kagama. Di situ ada Ketua Kagama Pak Ganjar Pranowo. Pak Ganjar juga pernah memberikan kartu Kagama kepada Pak Jokowi. Kenapa sekarang kalian diam? Artinya apa? Kalian tahu posisi Pak Jokowi. Kalian tahu kebenarannya, tapi kalian diam. Kenapa? Kalian seolah menikmati polemik ini. Untuk apa? Untuk keuntungan kalian. Apakah nanti akan kalian mendapatkan keuntungan? Tidak. Kami mencatat. Ingat Pak Ganjar, ketika Anda melakukan penolakan Piala Dunia U20, apa yang kamu dapatkan? Pilpres 2024, pleng 16% kamu dapat suara. Jangan remehkan silent majority. Yang sebagian besar pecinta bola yang berharap ada Piala Dunia, yang berharap kita jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Dan kembali ke kasus ijazahnya Pak Jokowi. Saya yakin, amat sangat yakin kalian akan jadi penghuni lapas. Anda akan jadi tersangka lalu terdakwa dan jadi narapidana. Bukan karena kalian dikriminalisasi, tapi karena memang otak dan mulut kalian memang mulut kriminal. Siapapun kalian, saya catat nama-namanya. Refli Harun, Said Didu, Abraham Samad. Saya tahu siapa kalian. Orang-orang terbuang bukan karena Anda berprestasi, tidak. Karena Anda termasuk dalam kategori no action talk only. Apalagi Refli Harun. Diberikan mandat memimpin Jasa Marga, kemudian Pelindo. Hasilnya apa? Nothing. Said Didu sama. Dan saya berkeyakinan bahwa kasus Pak Jokowi ini akan selesai. Pasti selesai. Dan kalian semua, trio teroris Tiparoirismo, Rizapa Dila Kurnia, pengacara Hosinudin, itu pengacara yang paling sukses mengantar kliennya menjadi narapidana, akan masuk juga kalian. Bukan karena kalian dikriminalisasi, catat ya, bukan karena kalian dikriminalisasi, tapi karena memang kalian itu memang kriminal, mulut kalian mulut kriminal. Dan saya akan mengawal terus kasus ini. Saya memang bukan siapa-siapa, hanya masyarakat pecinta Pak Jokowi. Saya barisan geng Solo yang akan selalu menjaga terah Pak Jokowi semampu saya sebagai warga negara. Tapi jangan anggap remeh silent majority. Karena pergerakan kami pasti akan direstui semesta. Kalian jangan suka nyenggol, tapi sekalinya disenggol balik, kalian keluar-keluar dikriminalisasi. Buat Pak Jokowi, tetap semangat. Kami akan selalu mendukung Bapak. Dan buat Mas Wapres Gibran Raka Buming Raka, fokus bekerja. Urusan hater, urusan kami. Merdeka, hidup geng Solo.